Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk kelas 12, materi yang akan kita bahas itu adalah tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya untuk kita mengetahui kembali apa itu NKRI. Mungkin ini adalah kata yang sudah terbiasa didengar, tapi perlu kalian ketahui ada makna yang mendalam dari kata Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan cita-cita dari para pendiri negara kita, dari para founding father kita sejak tahun 1945 ketika awal mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan ini kalau kita lihat secara ahli ini diungkapkan oleh C.F. Strong. Nah, C.F. Strong ini mengatakan bahwa yang namanya Negara Kesatuan itu adalah bentuk negara di mana wewenang tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional. Itu juga sama dilakukan oleh Indonesia karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Nah, negara kesatuan ini wewenangnya dipegang oleh pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat memberikan lagi wewenang kepada pemerintah daerah melalui hak otonomi. Sekarang kita lihat, negara kesatuan ini memiliki dua versi, ada dua sistem. Yang pertama, sistem sentralisasi dan yang kedua ini adalah sistem desentralisasi. Mungkin sentralisasi ataupun desentralisasi sudah tidak asing lagi untuk kalian. Nah, untuk sentralisasi ini di mana pemerintahan kekuasaan terpusat pada satu, yaitu terhadap pemerintah. Sedangkan kalau desentralisasi ini adalah kekuasaan diberikan kepada para wilayah-wilayah ataupun kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Apa saja hal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah? Sebenarnya banyak. Cuman ada beberapa hal-hal yang tidak diberikan juga oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, hanya dikelola oleh pemerintah pusat saja. Indonesia merupakan negara kesatuan. Nah, desentralisasi digunakan melalui mekanisme otonomi daerah. Tadi kita sudah bahas, ada hal-hal atau bidang-bidang yang tidak diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi. Apa saja yang tidak diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Indonesia? Yang pertama, ada bidang politik luar negeri. Yang kedua, ada bidang agama. Yang ketiga, ada bidang justisi. Keempat, ada bidang pertahanan dan keamanan. Kelima, ada bidang moneter. Dan yang keenam itu ada bidang fiskal. Nah, hal-hal ini hanya bisa dikelola oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah tidak diberikan atau tidak diberi wewenang untuk mengelola ini. Apa saja yang diberikan kepada pemerintah daerah? Nah, pemerintah daerah ini melalui otonomi daerah, mereka ini diberikan keleluasaan, kewenangan untuk mengelola wilayahnya masing-masing, untuk mengelola daerahnya masing-masing, untuk menggali apa saja sih potensi yang ada di wilayahnya supaya apa? Supaya wilayah atau daerah tersebut bisa terangkat. Nah, kita lihat lagi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini merupakan harga mati. Jadi kenapa NKRI ini harga mati? Nah, tadi sejarahnya karena NKRI merupakan cita-cita dari para founding father kita. Sekarang kita bahas lagi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini identik dengan harga mati. Kenapa dikatakan sebagai harga mati? Nah, harga mati ini merupakan bentuk atau pernyataan dari ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Republik Indonesia ini diperjuangkan kemerdekaannya. Karena kita lihat sejarah para pahlawan kita terdahulu bagaimana mereka ingin memperjuangkan untuk negara Republik Indonesia ini bisa merdeka, terlepas dari jajahan. Harga mati. Harga mati ini merupakan hal yang perlu kita perjuangkan. Mungkin perjuangan kita berbeda dengan perjuangan dari para pahlawan terdahulu. Perjuangan sekarang mungkin lebih sulit karena mempertahankan lebih sulit daripada kita akan meraih. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah jelas bahwa negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Ini dipertegas lagi. Secara nyata tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada juga dalam pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan juga pasal 37 ayat 5. Makanya kenapa Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai harga mati, karena sudah tidak bisa diganggu gugat lagi.
setelah kita lihat beberapa pasal-pasal ini, kita akan melihat bagaimana sih karakteristik dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita lihat karakteristik NKRI ini diatur dalam pasal 25A. Nah, pasal 25 ini menyatakan bahwa bentuk atau karakteristik dari wilayah negara Republik Indonesia itu adalah kewilayahan. Tahu kan kewilayahan? Indonesia ini terdiri dari berbagai wilayah. Ya. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Ini merupakan atau menggambarkan tentang bagaimana sih Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kesatuan wilayah. Apa saja kesatuan wilayah yang dinyatakan dalam pasal 25A ini? Yang pertama ada kesatuan politik, yang kedua ada kesatuan hukum, ketiga ada kesatuan sosial budaya, keempatnya ada kesatuan ekonomi, dan yang terakhir ada kesatuan pertahanan dan keamanan. Kita ketahui sendiri bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua, dua samudra. Indonesia memiliki beberapa pulau, beribu-ribu pulau. Indonesia memiliki berbagai provinsi. Indonesia memiliki berbagai bahasa. Nah, ini menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang kaya. Nah, perbedaan-perbedaan ataupun keanekaragaman dari mulai kesatuan, pulau, dan juga yang lainnya, semua tergabung dalam apa? Tergabung dalam satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.